Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad bin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di tengah-tengah banyaknya ujian dan musibah yang menimpa sebagian saudara kita, ada yang terkena banjir, longsor, dan juga beragam ujian yang lainnya. Di tengah-tengah itu kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan untuk beribadah. Maka tentu kewajiban kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari beragam bahaya dan beragam musibah, dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Min muqarrarat tarbiyah ailiyah, di antara kurikulum pendidikan keluarga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita adalah kita didik untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Kita bina, kita semangati, kita motivasi kita dan keluarga kita untuk menjadi pelopor kebaikan, menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan dalam mengajak kepada kebaikan. Mengapa? Karena jelas pelopor kebaikan adalah manusia-manusia yang terbaik. Ayat yang tadi kita baca di muqaddimah surat Fussilat, surat ke-41 ayat 33, menegaskan betapa pelopor kebaikan itu adalah manusia yang terbaik ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapa, kata Allah, yang terbaik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah itu berarti memfungsikan dirinya sebagai pelopor kebaikan, mengajak kepada ibadah kepada Allah, mengajak untuk dekat kepada Allah, mengajak untuk melaksanakan perintah Allah. Siapa yang terbaik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah wa amila salihah, dan kemudian dia semangat untuk mengamalkan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Para ulama tafsir menyampaikan kepada kita, kata man di sini adalah berupa pertanyaan, tetapi tidak perlu dijawab karena kita semuanya akan sepakat. Tidak ada yang bisa mengungguli manusia-manusia yang mengajak kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh pelopor kebaikan. Tidak ada manusia-manusia yang mengungguli orang yang mengajak untuk ibadah kepada Allah. Dan ini yang harus kita budayakan di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita, anak-anak kita, istri, keluarga besar kita semangati, kita motivasi untuk menjadi orang yang semangat mengajak kepada kebaikan. Entah ketika dia, anak-anak kita berada di sekolahnya,
Apa ketika ia bermain dengan temannya? Kita juga, apakah ketika kita berada di rumah sebagai pemimpin rumah tangga, atau ketika kita berada di tempat kerja kita, kita tetap menampilkan diri sebagai pelopor kebaikan? Begitu pula dengan ibu-ibu, istri-istri kita, keluarga kita, ketika berada dalam komunitasnya, berada di tengah-tengah komunitas kaum ibu, kaum hawa, mereka juga menjadi pelopor kebaikan. Sebab inilah ahsan qaulah. Bahkan para ulama tafsir mengatakan begitu pentingnya mengajak kepada Allah, begitu pentingnya mengajak kepada tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, begitu pentingnya dakwah, begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yang itu semuanya merupakan pelopor kebaikan, sampai-sampai didahulukan tugas mulia ini daripada wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini kalau kita renungi, tadabburi, seharusnya orang itu kan pertama mendeklarasikan dirinya sebagai orang Islam, kemudian dia mengamalkan amal soleh, baru kemudian mengajak kepada kebaikan itu. Tetapi didahulukan da'a ilallah, mengajak kepada Allah didahulukan, berdakwah, semangat menjadi pelopor kebaikan didahulukan daripada amila salihah dan daripada wa qala inna minal muslimin li ahammiyati da'wah ilallah, karena begitu pentingnya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan keistimewaan dan kemuliaan pelopor kebaikan itu. Di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Kata Nabi, sesungguhnya di antara manusia itu, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah perumahan kita, di tempat kerja kita, di tengah kehidupan masyarakat kita, di negara kita, apa kata Rasulullah? Itu ada dua kelompok manusia. Manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada di antara mereka yang mafatihal khairi maghaliqal syarr, yaitu kelompok pertama adalah orang-orang yang pembuka kunci kebaikan, penutup kunci-kunci keburukan. Jadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan ini adalah orang-orang yang pelopor kebaikan. Dia selalu menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menginisiasi kebaikan, kreatif, inovatif dalam menunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang digelutinya. Tetapi dia selalu punya misi, bagaimana kemudian kebaikan, kebenaran ini kemudian tersebar. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu dan kemudian mengimani kebaikan dan kebenaran ini. Bagaimana ia semangat untuk senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat keluarganya. Kata Nabi, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang mafatihal khair, pembuka kunci kebaikan, maghaliqal syarr, penutup keburukan. Tapi wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair. Tapi ada juga manusia itu yang pembuka kunci-kunci keburukan dan penutup kebaikan.
Dia justru malah yang menginisiasi keburukan. Tadinya keluarganya orang yang taat kepada Allah, tapi kemudian dia mengawali melakukan keburukan, ditiru oleh anaknya, ditiru oleh istrinya, ditiru oleh keluarganya, sehingga kemudian keluarganya mengenal keburukan itu. Di kantornya tadinya tidak ada hal yang buruk, tetapi kemudian gara-gara ia membuka, memfasilitasi, membiayai keburukan itu, sehingga kemudian menjadi biasa dan seluruh orang kantor juga jadi terbiasa. Di tengah-tengah masyarakat juga demikian, dia menjadi orang yang terdepan dalam menghadang dakwah, menghambat perkembangan Islam. Bahkan dia juga memobilisasi massa, memobilisasi dana untuk mendakwahkan kepada kebatilan, mengajak, menyeru kepada kebatilan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Mafatihul syarr maghaliqul khair. Pembuka kunci-kunci keburukan, kata Nabi, dan penutup pintu-pintu atau penutup kebaikan. Itulah yang terjadi di masyarakat. Terbagi menjadi dua. Pertanyaannya, siapa yang beruntung? Siapa yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW? Nabi kemudian melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadihi. Maka beruntunglah, berbahagialah ketika Allah jadikan orang itu atau dia sebagai mafatihal khair. Allah jadikan dia, Allah jadikan keluarga itu, Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Gara-gara kebijakannya, gara-gara tanda tangannya, gara-gara regulasi yang dibuatnya, gara-gara biaya yang dikeluarkannya, gara-gara tulisannya, gara-gara tulisan-tulisan share yang ia share ke media sosial, kemudian orang mengetahui kebenaran, orang mengetahui kebaikan dan semangat untuk melakukan kebaikan itu dalam hidupnya. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang tuba, berbahagia. Dan inilah yang tadi dipuji oleh Allah dengan ahsanu qawlan, orang yang terbaik ucapannya, karena dia menjadi pelopor kebaikan. Dan kemudian Nabi melanjutkan, wa wailun, maka binasa, celaka, kerugian besar, liman ja'alallahu mafatih syarr ala yadihi, yaitu bagi orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu keburukan gara-gara dia. Itu adalah manusia yang rugi, manusia yang kemudian binasa. Sebab nanti di akhirat orang-orang yang ditunjukkan kepada keburukan itu akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan Allah dalam surat Al-Ahzab. Dan kemudian orang yang seperti itu meminta kepada orang yang menginisiasi pertama, orang yang pertama kali menunjukkan kepada keburukan itu, agar disiksa 2 kali lipat. Dia minta kepada Allah. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keberadaan manusia nanti di hari kiamat, satu sama lain saling menyalahkan. Dan kemudian di antaranya ada mereka para pengikut atau orang-orang yang ditunjukkan kepada keburukan itu protes di hadapan Allah dan minta agar orang yang pertama kali membuka kunci keburukan dan menunjukkan keburukan kepadanya itu disiksa 2 kali lipat. Wal'iyadzubillah. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'na Rasul. Pada saat manusia dibolak-balikan wajahnya ke dalam neraka, mereka kemudian menyesal dan kemudian mengatakan, ya laitana ata'ana Allah wa ata'na Rasul. Aduhai, kalau seandainya dulu di dunia saya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia mengatakan,
Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, sesungguhnya dulu ketika di dunia ini kami dipaksa, kami mentaati sadatana wa kubara'ana, para pemimpin-pemimpin kami. Mereka yang membuat jalan sehingga kami menjadi sesat. Gara-gara kebijakan mereka sehingga kami menjadi sesat. Inna ata'na sadatana, kami mentaati para pemimpin kami, wa kubara'ana, para pembesar kami. Ada anak yang kemudian protes gara-gara orang tua kami. Fa'adalluna sabila, sehingga kami menjadi orang yang sesat karena mereka yang menyesatkan kami. Mereka yang membuka keran-keran keburukan di rumah kami, di kantor kami, di perumahan kami, di negara kami. Mereka yang menunjukkan kami kepada keburukan sehingga kami sesat. Fa'adalluna sabila, gara-gara mereka kemudian kami menjadi dhalal. Rabbana atim dhi'faini minal azab. Ya Allah, Tuhan kami, siksalah mereka yang membuka keran-keran keburukan, yang membuat regulasi keburukan itu. Siksalah mereka 2 kali lipat. Protes di hadapan Allah. Rabbana atim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang dahsyat, laknat yang besar. Inilah sengsaranya orang-orang yang pelopor keburukan, orang-orang yang menginisiasi keburukan. Tadinya di masyarakat nggak kenal itu keburukan, tapi kemudian dia yang menunjukkan. Tadinya dia nggak kenal, tapi kemudian dia yang menunjukkan. Maka kemudian keburukan itu jadi terbiasa dan bahkan dominan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka orang yang seperti itu diprotes oleh orang-orang yang mengikutinya di hadapan Allah. Bahkan mereka minta kepada Allah agar disiksa orang-orang seperti itu 2 kali lipat. Jadi di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jelas sekali memang al-haya yal ikhtiyar bainal amrayn, bahwa hidup ini memang pilihan di antara 2 hal, dan masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Ada pilihan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi membagi manusia itu menjadi 2. Ada pilihan, mafatihul khair wa mafatihul syarr. Pilihan untuk menjadi orang-orang pelopor kebaikan, pembuka kunci-kunci kebaikan, atau pilihan menjadi pelopor keburukan, pembuka kunci-kunci keburukan. Itu pilihan. Tetapi tentu saja ketika dihadapkan dengan 2 pilihan ini, kita tentu harus berjuang bersungguh-sungguh untuk menjadi mafatihul khair. Sebab Nabi mengatakan fatuba, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan itulah yang kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita betapa orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan itulah orang-orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummah, orang-orang yang semangat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan semangat untuk mengajak, menyeru kepada al ma'ruf, kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan semangat untuk mencegah dari beragam bentuk kemungkaran. Dan ini adalah sifat-sifat pelopor kebaikan. Ad-da'wa ilal khair, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, dan merekalah pelopor kebaikan, itulah merekalah orang-orang yang beruntung. Para ulama tafsir mengatakan adanya dhamir hum wa ulaika humul muflihun, itu artinya ai la ghairuhum. Mereka mengatakan seakan-akan yang lain tidak berhak untuk mengklaim sebagai orang yang paling berbahagia, untuk mengklaim sebagai orang yang sukses dan berhasil.
Tetapi hanya mereka lah pelopor kebaikan, itulah yang pantas mendapatkan julukan al-muflihun, orang-orang yang beruntung, berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatnya menjadi orang yang pelopor kebaikan, itu menjadi pelopor kebaikan adalah bahwa kalau kita mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, kemudian diikuti oleh anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, karyawan kita, pemimpin kita, masyarakat kita, maka orang yang seperti itu berpeluang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang ia tunjukkan dan kemudian diikuti, diamalkan, maka sebanyak orang yang mengikuti, sebanyak itulah pahala yang didapat, bahkan tidak akan pernah terputus. Di dalam hadis sahih, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, pelopor kebaikan, entah dengan media apapun. Sekarang kita hidup di zaman IT, di zaman kecanggihan teknologi. Ada media sosial dengan beragam sarananya, luar biasa dahsyat. Misalnya ada orang memanfaatkan media sosial itu untuk menunjukkan kepada kebaikan, ataupun media atau sarana yang lainnya. Apa kata Nabi? Kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala, baginya pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurim syai'a, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi kalau ada yang membaca, mengetahui, dan kemudian sadar kembali kepada jalan yang benar, diikuti, diamalkan. Bayangkan bapak-bapak sekarang dengan sekali pencet, apa yang kita pencet, apa yang kita tut itu kemudian bisa menyebar bukan hanya di Indonesia, ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, menembus benua-benua dan lain sebagainya. Bisa dibaca bukan hanya oleh ratusan orang, ribuan orang, bahkan bisa jutaan orang. Bagi yang punya Twitter atau Facebook yang diikuti oleh ribuan orang, punya follower jutaan orang, ketika dia menyampaikan kebaikan, kebenaran, maka diikuti oleh sekian banyak. Kata Nabi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kalau ada orang yang sadar, dari 10 juta, dari 1 juta misalnya 10% saja, yang kemudian tergugah, terenyuh dengan tulisannya, kemudian dia melaksanakan kebaikan itu, kembali kepada jalan yang benar, sadar, taubat kepada Allah, kata Nabi, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, maka tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau dia menjadi pelopor keburukan, kunci-kunci keburukan, pembuka kunci-kunci keburukan, waman da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada keburukan, dia punya akun Twitter, Facebook atau media sosial lainnya, diikuti oleh sekian juta follower, tapi kemudian dia sampaikan keburukan, sampaikan kesesatan, diikuti oleh sekian juta, diikuti oleh sekian ratus ribu, maka juga kana alaihi minal itsm, dia mendapatkan dosa. Mithla athami man tabi'ahu, seperti juga dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athami syai'an, tidak dikurangi sedikit pun dosa mereka. Dan inilah yang kemudian kita saksikan dalam beberapa waktu, ya, beberapa hari ini kita dikagetkan dengan bagaimana Indonesia menjadi surga dalam banyak keburukan. Surganya narkoba. Dan terakhir kemarin ramai dengan akun Facebook, ya, pedofil yang ternyata diikuti 7 ribuan
Dan Indonesia menjadi korban, menjadi surga tentang masalah ini juga. Dan juga hal-hal lain yang sungguh sangat menyedihkan dengan kondisi yang ada. Bagaimana media-media ini kemudian masih banyak didominasi oleh keburukan-keburukan. Oleh karena itu, menjadi pelopor kebaikan kalau kita melihat apresiasi dari Allah, apresiasi dari Rasulullah SAW terhadap pelopor kebaikan, maka sesungguhnya ini bukan lagi sebagai pilihan, tetapi ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita perjuangkan, menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita bersungguh-sungguh mewujudkannya. Bagaimana kita didik kita, anak-anak kita, istri, keluarga kita menjadi pelopor kebaikan ini. Sebab pilihannya seperti itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bahkan mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Engkau semangat mengajak kepada kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Dan itu berarti kita akan meraih kebahagiaan, keberkahan kehidupan rumah tangga kita, keberkahan kehidupan berbangsa bernegara kita. Atau kata Nabi, au la yushakannallahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaba, atau Allah akan mengirim kepada kalian iqab, siksa, fitnah, ujian, krisis multidimensional dan beragam bentuk musibah, bencana lainnya yang itu bisa menjadi bagian dari azab Allah. Dan kemudian tsumma tad'unahu, kata Nabi, kemudian kalian berdoa kepada Allah, menangis, merengek-rengek berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, kemudian kalian tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menjadi pelopor kebaikan. Oleh karenanya, inilah yang kemudian Nabi selalu semangati para sahabatnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dididik oleh Rasulullah SAW, ditarbiyah untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Dan itulah yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Perubahan dunia yang kita saksikan sekarang ini, tersebar luasnya Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita menjadi salah satu pengikutnya. Ini diantaranya juga karena Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah pelopor-pelopor kebaikan. Di antaranya beliau pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida." Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja gara-gara usahamu, gara-gara ikhtiarmu, kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau sekarang mungkin karena tulisan kita, karena nasihat kita, karena keteladanan kita, karena perlakuan kita, bantuan kita, karena hadiah yang kita berikan, karena informasi atau share yang kita sampaikan melalui media sosial dan lain sebagainya, kemudian ada satu orang saja mendapatkan hidayah, kembali kepada jalan yang benar, menjadi orang baik, sadar, kemudian menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa kata Nabi? Khairun min ayyakuna laka humrun ni'am. Itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan humrun ni'am. Humrun ni'am itu adalah jenis onta yang terbaik, yang termahal. Bapak-bapak, saudara sekalian, onta dulu menjadi apa? Alat transportasi. Berarti kalau sekarang terbaik daripada mobil yang termahal sekalipun, alat transportasi yang termahal sekalipun. Wa fi riwayah khairu minad dunya wa ma fiha, dalam riwayat yang lain lebih baik daripada dunia seisinya. Ini adalah sebuah tawaran yang sungguh menggiurkan. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat. Mereka semangat menjadi pelopor kebaikan. Maka nama-nama mereka diukir dengan tinta emas dalam sejarah, sehingga kita mengenal mereka karena kontribusi perjuangan mereka menjadi pelopor-pelopor kebaikan.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, dan ini harus juga menjadi alasan kita kenapa kita menjadi pelopor kebaikan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 164 dan 165 Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, sebagian ulama tafsir mengatakan di dalam masyarakat ini ada 3 kelompok manusia, dan dimanapun, meskipun ayat ini berbicara tentang kaum Bani Israel, tetapi kaum manapun, di masyarakat manapun, di negara bangsa manapun, biasanya selalu ada 3 kelompok manusia ini. Apa? Pertama, orang soleh yang aktif, pelopor kebaikan. Dia semangat untuk mensolehkan dirinya, dan juga kemudian semangat untuk menularkan kesolehan kepada orang lain, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, dan orang lain. Inilah pelopor kebaikan. Yang kedua, orang soleh tapi pasif. Pasif artinya soleh untuk dirinya, tapi dia cuek dengan keadaan di sekitarnya, nggak peduli. Dalam bahasa sebagian orang sekarang, yang penting saya selamat, orang lain itu urusan dia. Keadaan negara, bangsa kayak apa, nggak peduli. Kondisi umat Islam seperti apa, nggak pernah ada dalam benaknya. Yang penting saya selamat, udah. Yang penting saya sholat, anak saya sholat apa nggak sholat, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, tetangga saya, masyarakat seperti apa kondisinya. Ada kemungkaran, kezaliman, dia cuek, diam. Ada beragam kebaikan, dia nggak pernah punya andil kontribusi. Yang penting yang dipikirkan hanya dirinya dan dirinya. Pasif. Dan yang ketiga, orang-orang yang terbiasa melakukan keburukan, pelaku kezaliman. Di mana-mana selalu melakukan keburukan. Maka terjadi dialog ketika orang yang aktif pelopor kebaikan tadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah saudaranya yang berbuat zalim, mencegah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Datang orang yang soleh pasif tadi kemudian menegurnya. Soleh tapi pasif tadi menegurnya. Inilah yang digambarkan Allah dalam ayat 164 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Dan ingatlah ketika kaum atau umat itu mengatakan kepada sebagian kaum yang aktif menjadi pelopor kebaikan, lima ta'iduna qauma, kenapa sih kamu capek-capek nasihatin mereka? Ngapain sih capek membangunkan mereka sholat? Ngapain sih capek mengingatkan mereka untuk sholat berjamaah? Kenapa sih masih pakai mengkritisi? Kenapa sih pakai teriak-teriak? Kenapa masih pakai melakukan aksi macam-macam mengingatkan? Lima ta'iduna qauma, Allah muhlikum, biarin aja, nanti Allah yang akan menghancurkan mereka, Allah yang akan membinasakan, Allah yang akan mengazab, biarin aja. Nanti biar diazab oleh Allah, nggak usah capek-capek. Ngapain? Dalam bahasa sebagian masyarakat sekarang, ngapain sih usil kamu? Ngapain sih ngurusin orang lain? Kadang-kadang muncul ungkapan-ungkapan seperti lima ta'iduna qaum, Allah muhlikum, biarin aja, nanti Allah yang akan membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Au mu'adzibu mu'adzaban syadida, atau menyiksa mereka dengan siksa yang dahsyat. Apa jawaban orang soleh yang aktif? Dan inilah yang harus menyemangati kita untuk menjadi pelopor kebaikan. Apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Yang pertama, mereka mengatakan, ini semuanya saya lakukan supaya saya ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menyampaikan alasan kita di hadapan Allah. Mengapa? Karena setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah. Setiap kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang namanya berdakwah, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu bukan hanya tugas ulama, kiai, habaib, bukan, tetapi setiap muslim adalah dai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kita akan ditanya. Makanya dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat kemungkaran, siapa saja, dimanapun kemungkaran itu, apa di rumah kita, apa di kampung tempat kita tinggal, di perumahan tempat kita, komplek perumahan kita, atau di negara kita, apa?
kita tidak boleh diam. Kata Nabi apa? Falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah. Harus ada usaha, harus ada aksi, harus ada perhatian untuk merubahnya, meminimalisirnya. Biadi, dengan tangan kita, yaitu dengan kekuasaan. Kalau kita punya jabatan, manfaatkan itu untuk meminimalisir keburukan, menyeru kepada kebaikan. Kalau kita punya kewenangan, manfaatkan itu. Kalau kita punya harta, mari kita mobilisasi untuk mempersempit pintu-pintu keburukan, kemungkaran. Fa'ilam yastati fabilisani. Tapi kalau dia tidak mampu, tetap tidak boleh diam. Dia bisa merubah dengan lesannya, didatangi, disilaturahmi, diajak ngobrol berdua. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu juga, nggak enak dan lain sebagainya, atau dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya, menegurnya dengan lisan, Nabi tetap perintahkan kita untuk merubahnya. Tidak boleh diam, paling tidak minimal fabiqalbi, dengan hati kita. Tapi ingat, merubah dengan hati itu wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau sampai ada kemungkaran, kezaliman di sekitar kita, kita nggak ada pengingkaran dalam hati, itu bahaya. Jangan-jangan memang sudah tidak ada iman. Karena Nabi mengatakan dengan hati saja itu sudah selemah-lemahnya iman. Oleh karenanya ketika dia merubah, maka dia ketika ditanya, diusili seperti itu, dia menyampaikan qalu ma'dzirat. Kenapa kita menjadi pelopor kebaikan? Kita berharap itu bisa menjadi alasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Ya Allah, saya sudah bangunkan anak-anak saya. Ya Allah, saya sudah ingatkan mereka. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah buat regulasi. Saya sudah membuat kebijakan. Saya sudah tunjukkan kepada kebaikan. Dan yang kedua, motivasi kita wala'allahum yattaqun. Kenapa kita menjadi pelopor kebaikan? Siapa tahu ketika kita ajak dia menjadi orang yang kembali kepada jalan yang benar. Siapa tahu kemudian menjadi orang yang bertakwa. Siapa tahu mereka kemudian menjadi orang-orang yang baik. Kita tidak pernah tahu. Bukankah banyak dari sahabat itu yang tadinya ketika jahiliyah mereka adalah orang-orang yang ikut dengan tradisi jahiliyah, tapi begitu diajak Rasulullah SAW, begitu ditunjukkan kebaikan, kebenaran, mereka menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Maka ini motivasi kita ada dua. Pertama, untuk menyampaikan alasan di hadapan Allah ketika kita diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, siapa tahu kemudian kita menjadi pelopor kebaikan itu, menjadikan orang-orang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin ma kanu yafsukun. Kemudian Allah menyampaikan falamma nasu, maka ketika mereka lalai, lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa yang diselamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diselamatkan Allah adalah anjainal ladzina yanhauna 'anis su', orang-orang yang pelopor kebaikan, orang-orang yang semangat mencegah dari perbuatan buruk itu, orang-orang yang semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Itulah yang diselamatkan Allah. Dalam bahasa tiga komunitas tadi, tiga kelompok tadi, berarti yang diselamatkan Allah adalah orang-orang soleh yang aktif. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami siksa orang-orang yang zalim. Sebagian ulama mengatakan ketika orang itu baik tapi kemudian ada kemungkaran di depannya, ada kemaksiatan di depannya, tapi dia tidak ada upaya untuk mencegahnya dengan apapun, maka itu dianggap ikut dalam kezaliman. Berarti dia termasuk yang berpotensi untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kefasikannya. Dan ini dipertegas oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu, takutlah kalian terhadap fitnah, azab, siksa, hukuman dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Ada orang yang dia tidak melakukan kezaliman,
Tapi ketika orang itu mendiamkan, maka ini dianggap menyetujui. Ketika tidak ada upaya untuk pengingkaran, hatinya juga tidak mengingkari, lesannya apalagi dengan tangannya, maka dikhawatirkan itu berarti dia termasuk yang merestui. Wa akhadhal ladzina zalamu. Dan ayat ini ditanyakan oleh Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kok fitnah azab itu tidak hanya menimpa orang yang zalim saja? Afihim sholihun, tidakkah di tengah-tengah mereka ada orang yang soleh? Kata Nabi, ya ada. Idza kathrul khabath, tetapi keburukan, kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan itu sudah begitu dominan karena mereka tidak maksimal, tidak aktif. Akhirnya kemudian yang dominan justru keburukan. Dan akhirnya mereka pun kemudian merasakan fitnah itu, termasuk merasakan krisisnya, ikut tertimpa dengan musibah bencana itu. Wa'alamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha dahsyat siksanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Keluarga kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan dimanapun kita berada, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung, dan termasuk orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Selanjutnya sebelum tutup, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Monggo. Assalamualaikum. Yang signifikan dalam hal-hal tertentu yang
mempunyai ini kemampuan seharusnya apa berjalan keras itu. Nah di situ Ustaz kalau keterangannya ini yang paling domestik ya, misalnya kita yang tidak berhasil dengan memadai. Baik, terima kasih. Memang yang dituntut dari kita Bapak-bapak sekalian adalah apa yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut kita atau bertanya kepada kita hasilnya seperti apa. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sampaikan tepat terhadap Rasul itu, wa ma 'alaika illal bala. Tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Hasilnya seperti apa itu nanti urusan Allah. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau hatta Nabi Muhammad disampaikan, hatta engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Oleh karenanya ya, yang penting kita maksimal menyampaikan, melakukan, menegur. Pada saat kita mau sholat subuh, mau apa, paling enggak kita mengingatkan, yuk kita sholat dengan bahasa yang hikmah bijak. Masalah didengar apa tidak itu urusannya. Terhadap apapun juga begitu. Paling tidak tadi itu, hati kita itu juga kalau seandainya nggak berani dengan tangan, nggak berani dengan lisan, paling tidak tetap harus ada pengingkaran itu dengan hati kita. Kita nggak ridho, nggak rela itu terjadi. Kemudian ya tentu ya banyak hal yang barangkali terus kita benahi, kita evaluasi dalam kehidupan keluarga kita. Tentu keteladanan orang tua itu adalah sangat penting, dan kita terus berusaha untuk menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan dalam beragam bentuknya. Bagaimana kita semangati mereka menjadi pelopor kebaikan dalam hal menjadi orang-orang yang dermawan, menyisihkan sebagian hartanya daripada berlebih seperti itu, disisihkan untuk kemudian mereka disemangati menjadi orang-orang yang suka berbagi. Ini semuanya tentu memerlukan proses, tetapi perlu terus disampaikan dan dibudayakan saling nasihat-menasihati di dalam lingkungan keluarga. Sehingga kalau sudah ada budaya kultur seperti itu, maka setiap ada yang melenceng itu langsung ada yang mengingatkan. Nah, ini membudayakan ini penting. Anak kita juga kita budayakan, kita biasakan untuk membiasakan untuk mengingatkan. Kita juga terbiasa untuk menerima dan berlapang dada ketika memang kita salah, diingatkan oleh anak dan oleh istri atau kita juga biasakan. Nah ini penting juga, perlu budaya ini. Insya Allah kalau budaya, kultur, nasihat menasihati ini dihidupkan dalam keluarga kita, masyarakat kita, itu justru menunjukkan kepada kebahagiaan, keberkahan kehidupan kita. Bukankah itu yang Nabi SAW sampaikan, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Maka perlu dibudayakan menjadi culture, menjadi kultur, sehingga otomatis terbiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga kita, memberkahi ya, kehidupan kita, dan semoga kita semuanya menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada subuh bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2017. Tema untuk kajian pagi ini adalah membangun pelopor kebaikan di dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.